Lazio dikabarkan telah menolak tawaran resmi dari Inter Milan untuk gelandang muda Nicolo Rovella. Seperti dilaporkan oleh Sport Italia, manajemen Nerazzurri telah mengajukan proposal senilai 35 juta euro ditambah peminjaman Christian Aslani dengan opsi yang akan berubah menjadi kewajiban beli apabila beberapa kondisi tertentu terpenuhi. Namun, pihak Lazio tetap bersikukuh pada permintaan mereka, yakni sebesar 50 juta euro sesuai klausul pelepasan yang tercantum dalam kontrak Rovella. Inter sendiri sedang bersiap jika Hakan Çalhanoğlu benar-benar hengkang ke Galatasaray, dan Rovella disebut sebagai salah satu kandidat utama untuk menggantikannya di lini tengah. Inter menunjukkan wajah baru dalam laga sengit melawan River Plate di Piala Dunia antar klub. Bukan lagi tim aristokrat yang hanya mengandalkan keindahan permainan, skuad Christian Cifuc ini tampil mengotori tangan mereka, seperti yang diminta sang pelatih dalam konferensi pers sebelum laga. Sebuah pendekatan lebih pragmatis, penuh determinasi, dan siap menghadapi duel fisik serta mental. Menurut La Gazzetta dello Sport, Cifuc tetap mendambakan permainan yang estetis, tetapi juga sadar bahwa laga besar tak selalu bisa ditentukan dengan keindahan. Lawan River Plate, saat pertandingan berubah menjadi adu fisik dan kata-kata, Inter menjawab tantangan itu dengan nyali dan keberanian. Dan Cifuc menyukainya, tulis media tersebut. Simbol perubahan itu terlihat jelas pada sosok Alessandro Bastoni. Dulu, pemain Inter yang sudah menerima kartu kuning hampir pasti digantikan, seolah-olah menarik kartu sial di papan monopoli. Tapi Bastoni, meski berisiko tinggi terlibat keributan, tetap dipercaya bermain hingga akhir laga. Tak banyak pilihan di bangku cadangan, tapi ini juga bagian dari revolusi senyap Cifuc, lanjut Gazzetta. Bukan hanya sikap, Inter juga mengalami transformasi dalam pendekatan taktik. Intensitas pressing naik signifikan dibandingkan rata-rata musim ini. Instruksinya jelas, naik lebih tinggi, tekan lawan di wilayah mereka, dan ciptakan serangan yang lebih vertikal. Aslani menjadi salah satu bintang di lini tengah dengan distribusi bola cepat yang membuka ruang bagi lini depan, ujar laporan tersebut. Yang menarik, dalam pertandingan itu Lautaro Martinez tidak lagi tampak sendirian di lini serang. Kehadiran Francesco Pio Esposito menjadi tandem ideal, mampu memegang bola dan bertarung layaknya penyerang utama. Pio membantu Lautaro mengeksekusi skema permainan dengan lebih utuh, tulis Gazzetta. Perubahan sikap, pendekatan taktik, dan keberanian dalam menghadapi tantangan membuat interversi Cifuc terlihat makin siap menatap masa depan. Sebuah revolusi sunyi yang mulai bersuara di panggung dunia. Persaingan semakin ketat bagi Inter Milan dalam upaya mendatangkan bek muda Valencia, Christian Mosquera. Seperti dilaporkan oleh jurnalis Florian Plettenberg dari Sky Sports Deutschland, Arsenal kini menjadi pesaing serius dan tengah bergerak cepat untuk mengamankan jasa pemain berusia 19 tahun tersebut. Menurut laporan, proses negosiasi antara Arsenal dan Valencia telah dimulai. Sebelumnya, klub Spanyol itu sempat menjalin kesepakatan verbal dengan RB Leipzig. Namun, kesepakatan tersebut batal karena adanya kenaikan tuntutan harga dari pihak Valencia. Selain Inter, Mosquera juga sempat masuk radar Bayer Leverkusen dan Bayern Munchen. Namun kedua klub Jerman itu kini dikabarkan telah mundur dari perburuan, menjadikan Arsenal sebagai kandidat terdepan dalam perburuan sang bek. Inter, yang sudah lama memantau Mosquera, kini harus bergerak cepat jika tak ingin kehilangan targetnya ke klub Premier League yang memiliki kekuatan finansial lebih besar. Jobe Bellingham terus mencuri perhatian di Piala Dunia antar klub 2025. Gelandang Borussia Dortmund kelahiran 23 September 2005 itu kini tercatat sebagai pemain termuda yang berhasil mencetak gol sekaligus memberikan assist dalam turnamen edisi tahun ini. Prestasi Bellingham disusul oleh Francesco Pio Esposito, penyerang muda milik Inter Milan yang akan genap berusia 20 tahun dalam 2 hari ke depan. Setelah menyumbangkan assist untuk gol Valentin Carboni saat melawan Urawa, Esposito kembali menunjukkan tajinya dengan mencetak gol perdananya untuk tim utama Inter dalam kemenangan 2-0 atas River Plate. Performa kedua talenta muda ini menjadi sorotan, menandakan munculnya generasi baru pemain berbakat yang siap mencuri panggung di level dunia. Bagi Inter, penampilan cemerlang Esposito menjadi sinyal positif di tengah proyek regenerasi skuad yang tengah dijalankan. Laga antara Inter Milan dan Fluminense di babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025 akan menjadi pertemuan resmi pertama antara kedua tim dalam sejarah kompetisi. Namun, bukan berarti kedua klub belum pernah saling berhadapan sebelumnya.
Satu-satunya pertemuan terjadi lebih dari 6 dekade lalu, tepatnya pada 14 Juni 1961, dalam sebuah laga persahabatan di Stadion San Siro. Saat itu, Fluminense sedang menjalani tur di Italia, dan pertandingan tersebut menarik perhatian besar publik. Sekitar 50.000 penonton memadati stadion untuk menyaksikan penampilan perdana Luis Suarez, bintang anyar Inter yang baru saja direkrut dari Barcelona. Laga berakhir imbang 1-1. Fluminense sempat unggul lebih dulu lewat gol dari Waldo, sebelum Inter menyamakan kedudukan melalui bicikli hanya 10 menit kemudian. Kini, sejarah kembali mempertemukan kedua klub, namun kali ini dalam panggung yang jauh lebih bergengsi. Inter dan Fluminense akan saling menguji kekuatan pada Senin malam, dengan tiket ke perempat final sebagai taruhannya. Alessandro Bastoni kembali mencatatkan namanya di papan skor dengan cara yang istimewa. Lewat sebuah gol indah yang menjadi penutup kemenangan Inter atas River Plate di ajang Piala Dunia antar klub, sang bek tengah berhasil mengakhiri puasa gol yang telah berlangsung cukup lama. Sebelum laga tersebut, Bastoni terakhir kali mencetak gol pada 28 Desember lalu, saat membuka keunggulan Inter dalam kemenangan 3-0 atas Cagliari pada laga Serie A. Golnya ke gawang River Plate tak hanya menjadi simbol kekuatan lini belakang Inter yang mampu ikut berkontribusi di lini serang, tetapi juga menjadi momentum kebangkitan pribadi bagi Bastoni, yang menunjukkan kepemimpinan dan ketajamannya dalam laga-laga penting. Penampilan apik Pio Esposito bukan satu-satunya sorotan saat Inter menghadapi River Plate. Dalam laporan Corriere della Sera, gelandang muda Petar Sučik juga mendapat pujian tinggi atas performanya yang impresif. Sučik tampil meyakinkan dengan penguasaan bola yang cemerlang, kekuatan fisik yang solid, umpan-umpan matang, dan kemampuan mengubah tempo permainan. Sebuah suntikan energi segar di lini tengah Inter yang memang tengah membutuhkan regenerasi. Dalam rencana musim depan, Sučik akan dipasrahkan kepada Henrikh Mkhitaryan. Gelandang senior asal Armenia itu menunjukkan bahwa meskipun usianya telah mencapai 36 tahun, ia masih mampu memimpin tim di lapangan dengan pengalaman dan visinya. Meski kemungkinan hanya akan tampil dalam 20 hingga 25 laga penting musim depan, kehadiran Mkhitaryan tetap krusial, terutama dalam membimbing pemain muda seperti Sučik. Bagi Mkhitaryan, ini mungkin misi terakhir dalam karir gemilangnya, menjadi panutan di ruang ganti dan mewariskan mentalitas pemenang kepada generasi penerus. Francesco Pio Esposito terus memikat perhatian publik sepak bola Italia. Setelah mencetak gol penting ke gawang River Plate dalam ajang Piala Dunia antar klub, pujian kini datang dari salah satu tokoh paling berpengaruh di sepak bola Italia, Fabio Capello. Dalam kolomnya di Gazzetta dello Sport, mantan pelatih legendaris itu memberikan pandangan mendalam tentang potensi sang penyerang muda. Dia muda, kuat, dan yang paling penting, dia orang Italia, buka Capello. Kita harus senang dengan apa yang ditunjukkan Pio Esposito bersama Inter. Gol ke gawang River Plate semakin menyorotinya, tapi sejatinya ia sudah membuktikan kualitasnya sejak bermain untuk Spezia di Serie B. Capello kemudian menguraikan 3 alasan utama mengapa Esposito layak mendapat kepercayaan di level tertinggi. Pertama, dia tahu bagaimana mencetak gol, dan itu hal utama untuk seorang striker. Kedua, secara fisik dia sudah siap, saya tak melihat dia akan kesulitan menyesuaikan diri di Serie A. Ketiga, dan ini paling penting, dia sudah dikenal oleh Cifu sejak dari tim Primavera. Artinya, sang pelatih tahu persis kualitas dan karakter Pio, dan jika dia langsung diberi kepercayaan di turnamen selevel ini, berarti dia memang dianggap siap. Capello juga membagikan pengalaman pribadinya dalam menangani talenta muda saat masih membina sektor junior di Milan. Saya melihat dari dekat munculnya Maldini, Costa Curta, Stropa. Apa pelajaran paling penting? Ketika ada potensi, kita harus percaya. Saya masih ingat tahun 1991 ketika saya ngotot membawa kembali Demetrio Albertini dari masa pinjaman di Padova. Banyak yang bilang dia belum siap, tapi saya yakin pemain muda yang kuat akan berkembang lebih cepat bila berlatih bersama para juara. Menutup opininya, Capello menekankan pentingnya keberanian untuk memberi ruang bagi Esposito musim ini. Lautaro dan Thuram tetap jadi andalan, dan mungkin akan datang penyerang baru. Tapi apa kita yakin dia akan lebih baik dari anak kelahiran 2005 ini, yang bahkan bersama Italia U21 sudah menunjukkan kualitas luar biasa? Saya pun bertanya untuk kepentingan tim nasional. Sudah berapa lama kita tidak punya penyerang top yang jadi andalan di klub besar? Sebuah seruan kuat dari Capello, jangan ragukan Pio Esposito, Inter dan Italia mungkin telah menemukan bintang masa depan mereka.
No, I don't take shit, I got no love for the fake. Inter Milan tengah bersiap menghadapi laga penting melawan Fluminense di babak 16 besar Piala Dunia antar klub, dan bagi Carlos Augusto, pertandingan ini memiliki arti khusus. Bek sayap asal Brasil itu tak bisa menyembunyikan rasa antusiasmenya jelang duel lawan klub tanah kelahirannya. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Carlos mengungkapkan keyakinannya, sekaligus memperingatkan rekan-rekannya tentang bahaya yang bisa ditimbulkan oleh wakil Brasil tersebut. Ini akan jadi laga spesial buat saya, kata Carlos. Saya rasa begitu juga untuk Luis Enrique, karena kami mengenal Fluminense dan tahu betul tantangan seperti apa yang menanti. Ini akan jadi laga yang sulit, bahkan bisa lebih sulit dari saat melawan River Plate. Saya sudah katakan di ruang ganti, kami harus menjaga level permainan, tetap fokus, dan keras dalam setiap duel. Ketika ditanya apakah Fluminense akan bermain sekeras River Plate, ia menjawab sambil tersenyum, mungkin tidak sekeras itu. Tapi selain duel fisik, kami menang lawan River karena kualitas teknis kami, dan itu akan lebih penting lagi saat melawan Fluminense. Mereka punya banyak kualitas, jadi kalau tidak hati-hati, kami bisa dalam masalah. Tapi kami siap. Carlos juga menyinggung soal momentum kebangkitan Inter pasca kekalahan dari PSG di final Liga Champions. Sudah 3 laga berlalu. Champions League sudah jadi masa lalu, dan kami akan coba lagi musim depan. Kami belajar dari kekalahan itu, dan sekarang kami punya kesempatan baru di Piala Dunia antar klub. Kami ingin menutup musim ini dengan prestasi. Terkait penampilan gemilang Francesco Pio Esposito, yang kini mencuri perhatian setelah awalnya semua sorotan tertuju pada Mas Tantuono, Carlos memberi pujian. Pio itu sangat matang, dia tahu cara menjaga dirinya sendiri. Yang penting kita tidak membebaninya dengan ekspektasi berlebihan. Tak bisa berharap dia cetak gol di tiap pertandingan. Saat ditanya soal perubahan taktik di bawah Christian Cifu, Carlos menjelaskan, waktu kerja memang belum banyak, tapi kami sudah saling mengenal dengan baik, jadi mudah menyatu. Cifu membawa pendekatan yang sedikit berbeda, lebih vertikal saat merebut bola, tekanan lebih tinggi saat kehilangan penguasaan, dan mungkin lebih agresif juga. Kalian sudah lihat sendiri saat lawan River, kami berani duel dan tak takut bikin pelanggaran. Itu juga bagian dari permainan. Carlos juga menegaskan hubungannya dengan Federico Di Marco tetap harmonis, meski bersaing di posisi yang sama, hubungan kami sangat baik. Di Inter, persaingan bukanlah kata negatif. Kami butuh banyak pemain kidal, dan kami seperti komunitas. Fede, Bastoni, saya, Acerbi, dan sekarang juga ada Carboni yang harus menunjukkan kemampuannya di lini depan. Terakhir, menanggapi candaan Maicon soal gaya bermainnya yang dianggap lebih Swiss ketimbang Brasil, Carlos berkata sambil tertawa, saya baca itu. Katanya Luis Enrique lebih Brasil sejati dan saya sedikit lebih Swiss. Mungkin benar. Tapi kami sama-sama bangga dengan asal kami. Dan Luis punya bakat besar, dia punya sentuhan pemain Brasil sejati.